Selamat petang dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk masuk dalam ibadah, doa dan pujian. Saya undang jemaat untuk mempersiapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah Dia, meninggikan namanya, sebab Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Nyatakan dengan pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur ajan setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Nyatakan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, kau tetap Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, kalau petang hari ini kami boleh punya satu kesempatan untuk duduk diam, menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah, doa dan pujian. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga saat ini kami boleh layak datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Pimpin ibadah kami pada petang hari ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap kami, dan Engkau melakukan perkara yang dahsyat di antara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah lahir, mati, bangkit, dan hidup bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sungguh kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Dia. Mari kita bersorak memuji namanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini pun kita akan datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hanya di dalam hadirat-Nya, di dalam kuat kuasa-Nya, kita peroleh kekuatan yang baru. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur petang hari ini. Kalau kami boleh dipertemukan, untuk kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami bersama-sama membuka hati pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terus Tuhan menguatkan hidup kami, mengajar kami, mendidik kami, dan membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Engkau mengurapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Juga hamba-Mu ya Tuhan yang Kau utus, Kau percayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Allah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh dimampukan, diberi hikmat akal budi untuk menyampaikan isi hati-Mu buat seluruh umat-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami bersehati, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Meskipun dari hari ke hari kita melihat banyak sekali tantangan yang kita hadapi, tetapi kita juga melihat kuasa Allah sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat 27 sampai 31. Saya tunggu Bapak Ibu untuk kita boleh mempersiapkan firman Tuhan ini dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-27 sampai 31. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya, silahkan disimak dengan baik. Firman Allah mengatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperlihatkan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami yang namanya menunggu atau menanti. Memang menunggu atau menanti merupakan sesuatu yang tidak gampang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Ini sesuatu yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengendalian diri, membutuhkan juga yang namanya ketekunan ketika kita yang namanya menanti atau menunggu. Saya teringat ketika saya masih kecil, saya bersama kedua saudara saya, kebetulan rumah saya itu dilewati atau dekat dengan sungai, dan hampir setiap minggu saya mencari ikan bersama adik dan bersama dengan kakak. Satu hari saya pergi bertiga, Bapak Ibu Saudara, saya berjalan menyusuri sungai, dan di salah satu cekungan sungai saya melihat ada seekor ikan yang begitu besar. Selama saya mencari ikan, saya belum pernah melihat ikan sebesar itu, sehingga saya merasa heran, ya. Ketika ikan itu saya kejar, ternyata dia kemudian masuk ke dalam salah satu liang yang ada batunya begitu besar. Karena saya penasaran, kemudian saya mengajak adik dan kakak saya untuk bagaimana supaya bisa menangkap ikan itu. Kalau mungkin zaman sekarang, tinggal menggunakan strom atau menggunakan apotas atau menggunakan racun apa, kemudian bisa saja dengan mudah kita menangkapnya. Tapi waktu itu saya belum mengenal hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya berinisiatif, sungai yang mengalir tidak begitu deras, hanya kecil, kemudian dibendung, dan kemudian setelah airnya kita singkirkan, kita alirkan ke tempat yang lain, sampai kemudian airnya tinggal sedikit, kemudian kita cari, dan di liangnya itu kemudian ternyata begitu dalam, lebih dari mungkin 3 meter setelah saya ambilkan sebatang atau sebilah kayu. Bapak Ibu Saudara, lama sekali saya memburu ikan itu, tetapi ikan itu tidak tertangkap, ya, tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya. Saya ingat waktu itu jam 3 sore, saya tungguin sampai lama sekali sehingga adik kakak saya merasa bosan, marah, merasa jengkel, dan kemudian setelah hampir sore menjelang maghrib itu saya ditinggalkan sendiri. Tapi karena saya penasaran, saya ingin tangkap, saya pengen ikan itu bisa bisa tertangkap, saya tungguin terus. Sampai saya ditinggal sendiri, saya ditakut-takutin supaya saya kemudian ikut pulang. Tapi saya tidak mau. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah semuanya pergi, saya tungguin, ikan itu ternyata keluar. Kebetulan di samping saya ada sebilah kayu, kemudian ikan itu saya pukul, dan ternyata dia kena dan bisa saya tangkap, saya bawa pulang. Ikan itu adalah ikan lele yang begitu besar, yang belum pernah saya lihat sepanjang saya mencari ikan pada waktu itu. Saya begitu senang, saya begitu gembira, dan saya bawa pulang, dan kedua saudara saya juga, bapak ibu saya merasa heran sekali bisa menangkap ikan sebesar itu. Bapak Ibu Saudara, memang penantian yang panjang itu membutuhkan satu kesabaran. Seperti yang saya ilustrasikan, saya gambarkan dari peristiwa yang pernah saya alami. Meskipun saya ditinggalkan, saya tetap nungguin supaya apa yang saya rindukan, apa yang saya ingin tangkap itu bisa berhasil. Dan ternyata hari itu bisa berhasil. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel sesungguhnya ada di dalam pembuangan selama 70 tahun, ya, karena pada waktu itu bagaimana bangsa Israel ditaklukkan oleh bangsa Babel, dan orang-orang Israel kemudian dibuang ke Babel. Kalau kita lihat bagaimana mereka merana, bagaimana mereka meratap, bagaimana mereka berharap, bagaimana mereka menanti-nantikan pertolongan Allah Israel. Hal ini terjadi karena apa? Karena orang-orang Israel, karena bangsa Israel melakukan satu kejahatan di hadapan Allah, satu pelanggaran di hadapan Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki hubungan, tidak menyembah kembali, tidak ada satu hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga mereka mengalami yang namanya penjajahan, mengalami yang namanya penaklukan, dan akhirnya mereka jatuh ke bangsa-bangsa lain. Di dalam penantian itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, tampillah seorang Yesaya, seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mau menunggu, mau kembali, mau bertobat,
kembali kepada Allah, sesungguhnya pemulihan itu juga akan terjadi atas bangsa Israel. Kalau kita melihat bersama-sama, ini sesungguhnya juga berkaitan dengan nubuatan. Bagaimana sesungguhnya Sang Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan Allah, itu kemudian digenapi di dalam diri Yesus Kristus, di dalam kitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama melihat satu ayat firman Tuhan yang malam hari ini ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini ada satu kata yang mungkin tidak asing bagi kita semuanya, yaitu bagaimana menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menanti-nantikan Tuhan, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kafah. Kata kafah itu memiliki beberapa pengertian, beberapa arti. Bagaimana sesungguhnya kita bisa menanti-nantikan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan pengertian Tuhan, bukan atas dasar pengertian kita sendiri. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kata kafah ini ada beberapa pengertian yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang berhubungan dengan bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menunggu Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi bagaimana kita menunggu dengan sikap hati yang benar, dengan pengertian yang benar, tidak bersungut-sungut, ya. Kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi bagaimana kita mau menanti Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kafah itu berarti berharap penuh atau percaya penuh, memiliki pengharapan penuh kepada Allah, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, tetapi memiliki satu pengharapan yang bulat, pengharapan yang sungguh-sungguh hanya kepada Allah, tidak terbagi kepada hal-hal yang lain, tidak tergiur dengan tawaran-tawaran duniawi. Tetapi mata hati kita, iman kita sungguh-sungguh hanya fokus pengharapan kita kepada Allah. Itu artinya menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita memang tidak mulus. Pasti diwarnai dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Kadangkala kita mengalami masalah persoalan, kadangkala kita mengalami penderitaan. Tetapi bagaimana di dalam situasi kondisi yang demikian, kita bisa menantikan Tuhan dengan benar. Menantikan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Yakobus pasal yang pertama, kalau kita lihat, orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin yang akhirnya kemudian tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah perlunya bagaimana ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita menantikan pertolongan Tuhan, kita menanti dengan penuh pengharapan, dengan percaya, tidak bimbang, tidak ragu. Ini yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mau belajar, kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami proses, kita mengalami ujian, kita mengalami tantangan hidup, tetapi kita mau menantikan Tuhan, bukan apatis. Menantikan Tuhan bukan berarti kemudian kita pasrah, tidak melakukan apa-apa, kita hanya berdiam diri, bukan. Tetapi justru kata menantikan Tuhan berarti memiliki satu pengertian, kita beranjak dari
pengertian diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh bagaimana kita mau mengenakan, kita mau bersama-sama bersandar penuh, percaya penuh, berharap penuh bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar untuk memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kafah memiliki pengertian yang kedua, yaitu menyatu. Menyatu dengan Allah. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang keempat dan kelima. Nanti kita akan kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 40. Kita lihat bersama-sama Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang keempat dan kelima. Di sini firman Allah mengatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menanti-nantikan Tuhan berarti kita menyatu dengan Tuhan, menjadi satu, bersekutu dengan Kristus, hidup di dalam Yesus. Kalau Yesus memberikan satu gambaran atau ilustrasi bagaimana dia adalah pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya, jangan sampai hidup kita terpisah dari dia. Ketika kita terpisah, firman Allah mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, maka sesungguhnya kekuatan kita terbatas, pasti kita akan kecewa. Firman Allah mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama. Tinggal, menyatu, tidak keluar dari Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, bahkan semakin erat bersekutu dengan Kristus. Bagaimana sesungguhnya pengharapan kita di dalam Yesus? Kalau kita tinggal di dalam Dia, kemudian bagaimana kita hidup juga di dalam kebenaran firman-Nya, maka sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa menghasilkan buah-buah di dalam Kristus. Kita bisa hidup, kita bisa berbuah, kita bisa menjadi berkat ketika hidup kita ada di dalam Kristus Yesus. Dan firman Tuhan memperingatkan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, betapa pentingnya kehidupan yang menyatu dengan Kristus. Karena ketika kita menyatu dengan Kristus, maka kekuatan Allah, hikmat Allah, tuntunan Tuhan sungguh-sungguh boleh nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menemukan jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Menyatu dengan Kristus berarti kita menyelaraskan kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita dengan kehendak Allah, sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta, ketika kita berdoa, maka doa-doa yang kita naikkan di hadapan Allah adalah doa-doa yang seturut dengan kehendak Allah. Bukan karena dorongan emosi, bukan karena dorongan keinginan diri sendiri,
tetapi apa yang kita minta, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan adalah hal-hal yang seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Itulah pentingnya di dalam kehidupan kita memiliki hubungan yang dekat, menyatu dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan kehendak Allah, sehingga kehidupan kita boleh mengalami pimpinan dan penyertaan Tuhan. Itu yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama di dalam Yesaya tadi pasalnya yang ke-40, Bapak Ibu kita bisa lihat bersama-sama dari kata Ibrani kafah tadi, yang berarti menantikan Tuhan, memiliki satu arti, berarti kita menunggu. Menunggu bukan hanya sembarang menunggu, tetapi di sini menunggu dengan tekun, menunggu dengan sabar, menunggu dengan tekun, menunggu dengan sabar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bukan perkara yang gampang. Ada banyak orang menunggu kemudian tidak sabar, bersungut-sungut, gersulo dalam bahasa Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Mazmur 25, kita lihat sebentar dalam Mazmur pasalnya yang ke-25. Mazmur 25 ayat 3 sampai ayat yang kelima, firman Allah mengatakan demikian. Mazmur 25 ayat 3 sampai yang kelima. Di sini firman Allah mengatakan demikian. Inilah perkataan dari Raja Daud. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapatkan malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki satu kedekatan, satu keintiman dengan Allah yang begitu luar biasa. Terlepas dari segala kekurangannya, memang Raja Daud pernah jatuh dalam dosa, pernah berzina dengan Batseba, pernah merancangkan sampai kemudian Uria terbunuh. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Daud mengakuinya, membereskannya, dan kalau kita melihat hubungan antara Daud dengan Allah terjalin begitu luar biasa, terjalin begitu erat, begitu dekat. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana setiap hari Daud memiliki satu hubungan yang begitu dekat. Ayat yang kelima itu dikatakan bahwa bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi kalau kita lihat poin yang ketiga yang berbicara tentang bagaimana kata kafah itu menunggu, menanti dengan sabar, dengan tekun, tidak jemu-jemu. Kalau hubungannya dengan doa, bagaimana kita juga berdoa dengan terus-menerus, berdoa dengan segenap hati, tidak hanya sekali, dua kali, tetapi bagaimana kita bertekun dengan sungguh-sungguh. Kalau berhubungan dengan bagaimana kita hidup di dalam doa, menantikan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan juga demikian. Kita mau menunggu dengan sabar. Orang yang menunggu dengan sabar berarti orang yang tetap di dalam kehendak Allah, yang tetap di dalam kehendak firman Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan, tidak keluar dari jalan-jalan Tuhan,
tetapi menunggu dengan tekun, dengan sabar di dalam kehendak Allah, di dalam rencana Tuhan. Itulah yang sesungguhnya harus dimiliki kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi dunia yang sulit secara ekonomi, mungkin seperti itu, keadaan situasi menakutkan, percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita menanti dengan tekun, menanti dengan sabar, kita terus berharap, percaya, kita tidak bimbang, kita tidak ragu, kita tidak jemu-jemu. Saya percaya, saya yakin atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak keluar dari kebenaran firman, maka Allah di dalam Yesus Kristus pasti akan menolong kita, bertanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita melihat di dalam ratapan, mari kita akan lihat sebentar. Yesaya, Yeremia, kemudian dalam ratapan, pasalnya yang ketiga, ayat 22 sampai 26. Di sini firman Allah mengatakan demikian. Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana sesungguhnya penderitaan, masalah, persoalan, kekurangan, situasi kondisi yang tidak enak itu terjadi. Tetapi ada satu janji Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan tekun, dengan sabar, dengan tidak bersungut-sungut, dan kita tetap berpegang kepada firman Allah, maka kita percaya bukan hanya secara jasmani kita terpelihara, tetapi secara rohani hati kita, jiwa kita terpelihara oleh Allah dengan damai sejahtera. Malam hari ini, sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kesulitan, tantangan hidup, sakit penyakit, kekurangan, penderitaan, apapun yang kita alami, mari kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan dengan berharap penuh, dengan menyatu dengan Allah sendiri, dan kita menunggu dengan tekun, dengan sabar. Maka saya percaya Allah Immanuel di dalam Yesus Kristus yang siap menolong, mengurapi, dan memberkati kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana kami menantikan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami menantikan Engkau ya Tuhan, dengan tekun, dengan sabar, dengan percaya penuh, dan kami tetap hidup di dalam Engkau, di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih, hamba-Mu sampai di sini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja lebih lagi
di dalam setiap kehidupan umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan, Dia Allah yang peduli, Dia mengerti akan hidup kita. Karena Yesus adalah Allah yang setia, Allah yang menyertai kehidupan kita semuanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang akan melanjutkan dengan membagi pokok-pokok doa. Kita akan masuk dalam doa. Namun sebelumnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Saya akan membagi pokok-pokok doa. Ya. Yang pertama nanti saya akan mengawali untuk doa bagi kegiatan-kegiatan gereja dan juga bagi jemaat semuanya, termasuk bangsa dan negara. Saya akan mendoakan, nanti saudara-saudara akan menyambung bagaimana saudara dapat mendoakan
ya gereja Tuhan di tempat ini supaya terus diberkati Tuhan, terus eksis, bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Juga jangan lupa didoakan di Pucanggading supaya cepat mendapatkan tempat ibadah yang permanen, ya. Kemudian saudara, yang penting saudara berdoa secara pribadi juga. Saudara berdoa untuk pribadi saudara, khususnya keluarga, ya, suami, istri, mendoakan, saling mendoakan, kemudian mendoakan anak-anak semuanya, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga, doakan semuanya, ya, anak, cucu, menantu, semuanya didoakan. Dan saudara semuanya berdoa untuk pribadi saudara masing-masing, keinginan saudara, ya, masa depan saudara, ya, untuk cita-cita saudara, impian saudara, semua didoakan. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, menuntun, membimbing, beri hikmat semuanya, ya. Jika saudara ada pergumulan, ada permasalahan hidup, saudara tidak perlu takut atau khawatir, karena Allah begitu baik bagi saudara, karena saudara boleh anak-anak Allah, anak-anaknya semuanya. Saudara bisa menyerahkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Apapun permasalahan saudara, sebesar apapun, seberat apapun, ya, Tuhan lebih besar daripada masalah saudara, dan Dia sanggup, Dia mampu, ya, dan Dia mau untuk menolong saudara, ya. Oleh sebab itu saudara tetap tegar, teguh, ya, di dalam iman saudara kepada Kristus, karena Dia sudah mengalahkan segala beban berat apapun, ya, sampai mati di kayu salib. Nah, mati dan bangkit, kemenangannya untuk kita semuanya. Mari saudara-saudara, kita sebelum menaikkan doa kita akan menaikkan pujian kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang sudah diberikan kepada kita, Yesus Kristus, anak tunggal yang dikasih-Nya diberikan kepada kita. Ya, kita mengucap syukur untuk menyelamatkan kita, untuk menyatukan kita kembali dengan Bapa di surga. Ya, kita mau naikkan syukur ini, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Bapa di surga, Allah yang maha besar, kudus yang mulia, kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur atas kasih kemurahan-Mu yang besar, senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa syukur, pujian, dan penyembahan kami. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran yang kami lakukan. Perkenankanlah kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang. Sehingga banyak orang yang bertobat yang diberkati Tuhan melalui gereja-Mu ini. Bahwa terus jemaat-Mu untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna. Hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, sehingga terus semangat menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, mau menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam kehidupan sehari-hari Engkau memelihara dengan baik dan sempurna, memenuhi segala keperluan kebutuhan hidupnya, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Engkau memberkati dengan segala kelimpahan-Mu saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dituntun oleh Tuhan, diberkati sehingga berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga dengan sejahtera dan sukacita, bahagia di dalam Kristus. Sehingga menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami mengucap syukur kalau Pak Yeskel Sunardi dan Pak Alek sudah pulang, sudah Tuhan sembuhkan. Kami terus berdoa untuk kesempurnaannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Pak Yunus Priadi, Pak Budi Wibowo, Pak Santoso. Kami berdoa untuk Bu Sarmo, Tan Lisnyu, dan juga Ibu Dwi Arisandi. Engkau melawat mereka Tuhan, jamah mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, dan Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk yang sakit rohani, mereka yang lemah iman, yang undur. Ada beberapa orang kekasih kami. Kami mohon jaman Tuhan atas mereka semuanya. Bangkitkan mereka supaya mereka mengalami untuk kesadaran mereka bahwa Kristus adalah yang terbaik dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bergumul Tuhan untuk orang-orang yang kami rindukan untuk bertobat. Ada beberapa orang, kami mohon lawatan-Mu mereka semuanya, jamahan-Mu Roh Kudus atas mereka semua. Engkau membangkitkan mereka sehingga mereka disadarkan untuk bertobat kepada Yesus, hingga mempunyai menerima keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang baru, juga ada beberapa, kami mohon urapan-Mu atas mereka, beri kasih kemurahan Tuhan, kesukacitaan mereka di dalam bergabung dengan gereja ini, sehingga mereka merasakan sukacita bersama gereja-Mu, mengiring Engkau, melayani Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemimpin gereja semuanya yang sudah melayani dengan baik. Kami berdoa untuk para diakon semuanya,
diberkati mereka semuanya, diurapi mereka semuanya, sehingga mereka akan lebih semangat, lebih merasakan damai sejahtera Allah, urapan Allah menyertai mereka, sehingga mereka akan dengan sukacita melayani Tuhan dengan hikmat dan pimpinanmu. Berkati rumah tangga mereka, sehingga melalui rumah tangga mereka pulih semangat sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, berkati juga karir pekerjaan mereka, sehingga terus meningkat dengan baik Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau yang akan memberikan mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan, semua yang melayani Tuhan, dicurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Beri kesukacitaan, kedamaian mereka. Berkati mereka semuanya dalam perjalanan, dalam pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka semuanya. Roh Kudus ikut campur tangan dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang ada di luar Jawa yang ikut dalam kapal pesiar. Kami ingatkan Han, kami ingatkan Rian. Kami mohon perlindungan-Mu atas mereka Tuhan, karena kapal pesiar yang rata-rata kena virus corona. Kami mohon perlindungan-Mu. Kami percaya Engkau membungkus kedua anak kami ini dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga terhindar daripada virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua Tuhan yang ada perlindungan dari Tuhan. Kasih kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan, kami ingatkan cabang kami di Pucanggading, Engkau terus membawa gereja-Mu ini ke tempat yang lebih tinggi. Berikan mereka kerinduan kami, kerinduan mereka juga Tuhan untuk tempat ibadah yang permanen yang sudah kami doakan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengizinkan, Tuhan memberkati, sehingga berdirinya gereja di sana, bertumbuhnya gereja di sana untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu semua yang melayani di sana. Kami berdoa untuk Diakon Stefanus, Diakon Dedi Katarso, Diakon Gatot, dan juga Pak Subur, Michael, semuanya diurapi Tuhan, diberkuasa, diberi hikmat Tuhan untuk dalam melayani di cabang Pucanggading, sehingga gereja di sana boleh bertumbuh dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa sekarang untuk bangsa dan negara kami. Pertama kami berdoa untuk warga kota Semarang ini. Kami mengucap syukur kota ini kota kondusif, aman, tenang, dan damai. Kami berdoa untuk wali kota. Kami berdoa untuk Pangdam, Kapolda, Kapoltabes, Kapolres, Kapolsek. Kami mohon jaman urapan atas mereka semuanya, sehingga mereka dapat mengatur kota Semarang ini, menyatukan warga kota Semarang ini dengan hidup rukun dan damai. Berikan kemampuan mereka untuk mengatur, mengusir virus corona yang menjalar di kota Semarang ini. Terima kasih Tuhan, khususnya di Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu ini berdiri. Kami berdoa untuk Bu Lurah, Pak RT, Pak RW, LPMK, Babinsa, semua diurapi Tuhan, sehingga dapat menyatukan warga Telogo Sariwetan ini menyatu dengan baik. Ya, warga di sini semuanya, baik melalui mereka yang beribadah di dalam gereja, masjid maupun masyarakat luas semuanya, menyatu bersama-sama di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kemerdekaan yang baik, yang sudah disatukan oleh bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini, pahlawan-pahlawan semuanya yang menyatukan dengan Republik Indonesia ini,
dengan dasar Pancasila dan UUD 45 bersama dengan Bhinneka Tunggal Ika yang saat ini berjalan dengan baik. Kami mohon daripada Tuhan supaya kesatuan ini dipertahankan, dilindungi oleh Tuhan melalui pemimpin kami saat ini, Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih menjadi pemimpin negeri ini. Bahwa Presiden Jokowi dengan urapan kuasamu untuk memimpin negeri ini, beri pimpinanmu supaya politik, ekonomi, hukum, keamanan, budaya dapat berjalan dengan baik dan kesatuan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Lindungi Presiden Jokowi ini dari orang-orang jahat, kelompok jahat, radikalisme, terorisme semuanya, supaya Tuhan patahkan semuanya dan lindungi pagari Presiden Jokowi dengan para malaikatmu yang berpasukan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Beri hikmat dan pimpinanmu untuk menyatukan bangsa ini dalam memerangi virus corona, supaya virus corona cepat tersingkir dari bumi Indonesia ini, sehingga kegiatan-kegiatan semuanya, baik pemerintahan, ekonomi maupun peribadahan dapat berjalan dengan baik, dan juga bangkitkan keterpurukannya ekonomi tempat ini sehingga segera dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ya, kami kalau sebentar juga kami akan pulang. Tuhan memberkati kami semuanya dan berkati yang ada di rumah yang melanjutkan untuk doa-doa kami semuanya supaya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam tangan kasih-Mu, dalam pimpinan-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin.